Belajar bersama Pak Syafda. Kali ini masih tetap ya, kelas 3 semester 1. Pada tema 3, yaitu benda di sekitarku. Nah, kita masuk ke subtema 1, yaitu aneka benda di sekitarku pada pembelajaran kedua. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum belajar, kita harus mengetahui kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, membaca wacana yang berjudul benda terbuat dari kayu. Kedua, bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. Ketiga, melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan. Yang terakhir, menuliskan pengalaman bermusyawarah. Sedangkan kemampuan yang akan anak-anak Bapak diharapkan mampu setelah pembelajaran ini adalah dari sikap, tentunya disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran kali ini ya. Kemudian dari keterampilan bisa dilihat yang pertama, anak-anak Bapak mampu menceritakan, kemudian melakukan musyawarah untuk memecahkan masalah, serta menceritakan pengalaman bermusyawarah. Sedangkan pada bagian pengetahuannya, anak-anak Bapak diharapkan nanti mampu untuk menemukan istilah atau kosakata baru dari wacana, serta memahami arti penting musyawarah. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Silakan anak-anak Bapak membaca bacaan yang terdapat pada halaman 12 dan 13. Bacaannya berjudul benda terbuat dari kayu. Oke, silakan, kutemanya sudah dibuka. Nah, Bapak akan tampilkan bacaannya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Tahu figura anak-anak Bapak? Ya, figura itu adalah bingkai ya, bingkai pada foto ataupun lukisan, itu disebut sebagai figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, kira-kira proses apakah yang dilalui batang kayu sehingga menjadi benda-benda yang dapat berguna bagi manusia? Oke, kita lanjutkan bacaannya. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat gergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Namun tentunya ada kelemahan ya dari kayu ini, yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Nah, ada beberapa jenis kayu yang juga mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Itu bahasan kita mengenai kayu. Oke, setelah anak-anak Bapak membaca bacaan tadi, silakan anak-anak Bapak kerjakan latihan yang terdapat pada halaman 13 dan 14. Di sana sudah ada 4 pertanyaan. Nah, berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi, silakan anak-anak Bapak jawab ke 4 pertanyaan tersebut. Kemudian, lanjutkan dengan
anak-anak Bapak menuliskan dan melengkapi dengan gambar cara pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi ya. Jadi anak-anak Bapak nantinya silakan gambarkan proses pembuatan benda-benda dari kayu tadi dari pertama hingga terakhir. Kemudian lengkapi dengan tulisan atau keterangan dari gambar tersebut mengenai proses pembuatan benda-benda dari kayu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak Bapak silakan mengamati sekitarnya. Apakah ada benda-benda yang terbuat dari kayu? Kalau ada, anak-anak Bapak tuliskan ke dalam tabel berikut ini. Apa nama bendanya beserta kegunaan benda tersebut. Tentunya bagi manusia ya. Kita lanjutkan ke diskusi. Nah, ini dia anak-anak Bapak diskusi ya. Buka halaman 15 dan 16 pada buku temanya. Ini sudah kelihatan dari gambarnya kira-kira apa bahasan dari yang akan kita diskusikan. Pada gambar tersebut anak-anak Bapak sudah bisa melihat ya apa saja kejadiannya. Ya, ada beberapa orang yang sedang menebang pohon. Kira-kira tempat atau lokasi kejadiannya ini di mana ya? Ya, betul sekali. Di dalam hutan, karena terdapat banyak pepohonan ya. Nah, jadi pohon merupakan penghasil benda-benda yang terbuat dari kayu. Ternyata di desa tempat tinggal Siti dan teman-teman punya hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Nah, jadi gambar yang kita lihat di samping itu adalah kegiatan penebangan liar. Ini tidak boleh dicontoh ya anak-anak, karena dapat merusak hutan dan membahayakan kehidupan manusia serta hewan dan tumbuhan juga. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, berdasarkan bacaan ini, anak-anak Bapak silakan berdiskusi. Sebelumnya, anak-anak Bapak harus mengetahui diskusi adalah salah satu contoh dari musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kira-kira apa yang akan anak-anak Bapak diskusikan? Yang akan didiskusikan adalah yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang ketiga, bagaimana cara menjadikan hutan seperti semula? Silakan anak-anak Bapak berdiskusi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah anak-anak Bapak berdiskusi untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, silakan anak-anak Bapak bercerita mengenai pengalamannya dalam berdiskusi tadi atau bermusyawarah. Yang akan anak-anak Bapak ceritakan adalah pertama, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Yang kedua, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Yang ketiga, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Kemudian berikan alasan. Nah, setelah semuanya dapat anak Bapak jawab sendiri dan menceritakan pada teman-temannya, kira-kira apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa bermusyawarah sebelumnya? Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Tentu anak-anak Bapak sudah mulai menerka-nerka apa jawaban dari kedua pertanyaan tersebut. Silakan anak-anak Bapak tuliskan jawabannya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
jangan lupa untuk melakukan kegiatan bersama orang tua, yaitu anak-anak lupa perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, sebutkan benda-benda yang terbuat dari kayu, tentunya yang ada di rumah ya. Kemudian diskusikan bersama orang tuamu tentang cara perawatan benda-benda yang terbuat dari kayu tersebut. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!